I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Ada desentralisasi dan pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban. Desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Yang pertama, biaya pusat. Manajer bertanggung jawab hanya terhadap biaya produksi. Yang kedua, pusat pendapatan. Manajer bertanggung jawab hanya kepada penjualan. Yang ketiga, pusat laba. Manajer bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Yang keempat, pusat investasi. Manajer bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi. Keunggulan dari ROI. Yang pertama, mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi, sebagaimana diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aset operasi. Dan ada juga kelemahan dari ROI. Yang pertama, mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mendorong profitabilitas keseluruhan perusahaan. Yang kedua, mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Dan selanjutnya adalah mengukur kinerja pusat investasi, yaitu untuk mengatasi kecenderungan ROI untuk menghalangi investasi yang menguntungkan bagi perusahaan terhadap alternatif ukuran kinerja seperti laba residu dan nilai tambah ekonomis seperti EVA adalah cara alternatif untuk menghitung laba residu yang saat ini digunakan dalam perusahaan. Kebijakan penetapan harga transfer. Berikut harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi. Yang pertama ada harga transfer minimum, yaitu harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Yang kedua, harga transfer minimum, yaitu harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang dibeli secara eksternal. Jadi dari kesimpulan pembahasan materi ini, dalam meningkatkan efisiensi secara menyeluruh, mayoritas perusahaan memilih desentralisasi, yaitu kebebasan pengambilan keputusan. Perusahaan yang terdesentralisasi membentuk sistem pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja pusat dapat dilakukan dengan ROI, laba residu, dan EVA. Harga transfer merupakan pendapatan bagi divisi yang menjual dan biaya bagi divisi yang membeli. Jadi harga yang dikenakan terhadap barang tersebut mempengaruhi laba operasi kedua divisi.